Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Nah, saya juga mau mengingatkan pemirsa, hari ini tema kita kan bahaya stroke. Bagi Anda yang mau bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp interaktifnya TVRI Bengkulu, yaitu di 08111013 210. Yuk kita sambung lagi, Dokter Rizda, silakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kasus stroke ini jangan heran ya. Oh ya, misalnya ada tetangga nih ya. Dia tuh awalnya masuknya masih kesadarannya bagus kayak gitu. Lalu kemudian lama-lama bisa mengalami perburukan dan bisa menyebabkan kematian. Karena salah satu angka penyumbang kematian tertinggi itu kan memang adalah penyakit cerebrovaskular ya, dan itu salah satunya adalah stroke di dalamnya. Selain dari dia sekawanan sih sebenarnya ya dengan jantung, dengan penyakit-penyakit metabolik yang lain, dia ada kaitannya gitu ya. Dan 90% sebenarnya kasus ini bisa dicegah. Nah, ini kabar baiknya, Jul. Jadi sebenarnya nggak harus sih ya kita nggak harus terjadi, karena sebenarnya dia bisa dicegah dengan dua kunci. Yang pertama adalah kita ngerem faktor resikonya, artinya kita mengontrol. Kalaupun memang misalnya ada darah tinggi ataupun diabetes atau penyakit kencing manis ya, biasanya orang awam taunya. Nah, itu kita usahakan dia dalam kondisi yang terkontrol gitu. Atau kalaupun belum masuk dalam kondisi itu ya jangan sampai masuk gitu. Jangan sampai kita terdiagnosa menjadi pasien hipertensi gitu. Atau sudah terjadi nih stroke-nya, apa yang harus dilakukan secepat mungkin? Karena kita prinsipnya tadi mau menyelamatkan luasnya, lebarnya kerusakan otak. Jadi dengan kita semakin cepat penanganan, harapan kita yang bagian otak yang terkena dampak atau mengalami kematian itu kecil aja gitu. Jadi nanti dengan bantuan beberapa tata laksana kayak fisioterapi misalnya dan lain sebagainya, memang nggak sempurna seperti awal tapi lebih maksimal gitu. Bisa mandiri lagi lah pasiennya, seperti itu. Boleh next slide? Nah, ini dia kalau di Indonesia sendiri ya, prevalensinya 12,1 per 1000 ya. Artinya adalah ini cukup banyak ya kasusnya. Sebenarnya tanpa melihat ini pun kita di kanan kiri pun kita sudah tahu lah ya. Tapi memang biasanya sih sampai hari ini biasanya lansia ya, Julia, yang kita dengar tiba-tiba dia udah kategori lansia, udah umur 50 tahunan ke atas baru kena stroke. Tapi nggak sedikit juga terdengar di telinga kita masih muda. Iya. Masih 40 tiba-tiba udah kena serangan stroke gitu ya, masih 45 udah kena serangan stroke. Dan penyebab utama kematian dan disabilitas yang cukup tinggi juga penyumbangnya adalah stroke, yaitu pada tahun 2007 dan 2014 ya. Artinya memang ini sesuatu yang tadi kabar baiknya sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Boleh next slide? Kita lihat lagi untuk slide Berarti berikut. dia untuk yang sudah terkena walaupun sedikit itu kan tadi bisa dicegah ya untuk penyebarannya. Berarti yang sudah ada di otak itu sudah nggak bisa disembuhkan lagi berarti ya, Dok? Ya, jadi prinsipnya kalau saraf itu ya ketika dia sudah mengalami kematian, kita tidak bisa lagi menghidupkan gitu ya. Yang bisa kita lakukan apa dengan penanganan cepat? Misalnya langsung ke IGD nih ya. Kalau bisa sih sebenarnya di bawah 24 jam harapan kita itu, Jul. Jadi dari sejak ada keluhan, nanti masyarakat akan belajar ya, kita ajarin cara mengenali tanda dan bahayanya atau gejalanya. Nah, itu sebaiknya di bawah 24 jam sudah dapat penanganan. Karena apa? Nanti langsung akan diberikan biasanya pengobatan, salah satunya melindungi supaya tidak meluas kerusakannya gitu. Jadi kita harapannya pasien ini nanti setelah ada perbaikan dia tetap bisa mandiri, Jo, gitu. Jadi kita kan banyak ya lihat ya pasien stroke tuh akhirnya kan dia benar-benar mobilitasnya terhambat ya, atau sama sekali tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu. Nah, itu yang maunya kita jaga gitu ya. Boleh next slide-nya lagi? Mungkin sambil nunggu kita bahas aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari, nah ini dia jenisnya tadi, dia ada dua macam ya. Ada sebenarnya dia sumbatan ya, itu yang paling banyak 80%. Jadi cuma nggak ada perdarahan sih dalam otaknya gitu, tapi dia nampak ada penyumbatan ibaratnya lalu lintas tadi. Kenapa ya tiba-tiba macet? Ternyata misalnya ada mobil yang terbalik, jadi nyumbat jalan kan, nggak nyampe gitu ke tujuan kayak gitu. Atau disebabkan oleh karena ada pembuluh darah yang pecah. Nah, ini juga sebenarnya ujung-ujungnya sih darah yang menggumpal itu kan menyumbat ya logikanya. Tetapi ini kasusnya lebih berat daripada yang non pecahnya pembuluh darah.
gitu. Makanya yang sumbatan ini biasanya kita sebut dengan istilah SNH singkatannya Jul, atau stroke non hemorrhagic. Sedangkan yang pecahnya pembuluh darah itu biasanya kita sebut sebagai SH atau stroke hemorrhagic, stroke perdarahan. Yang mana lebih banyak kasusnya yang stroke non hemorrhagic. 80% itu stroke yang terjadi adalah non hemorrhagic. Ya, nanti terbagi dua, ada trombosis dan juga emboli, itu nice to know aja. Lalu 20%-nya lagi itu ada intracerebral dan subarachnoid. Gimana kita bisa tahu pastinya? Mungkin jadi pertanyaan nih, oh kayaknya tetangga aku tuh stroke-nya perdarahan. Oh, tetangga aku tuh kayaknya yang non perdarahan sih, yang penyumbatan aja. Nah, itu sebenarnya bisa sih kita kenali dari tanda dan gejala, nanti akan dijelasin. Tapi untuk pastinya itu tapi nggak pasti ya kalau dari gejala ya. Kalau mau pasti akan dilakukan yang namanya CT scan, Jo. Ya, dari gambaran CT scan seperti gambar itu, nah di situ jelas yang mana perdarahan dan yang mana dia hanya berupa stroke non hemorrhagic atau penyumbatan. Untuk biar masyarakat gampang nih ya memahaminya, kalau dia seperti yang di ujung itu ya, ada putih bulat ya Jul, ada yang dia lebih kontras ya Jul ya, kelihatan ya kayak batu ya, batu tiba-tiba ada di situ gitu ya, pokoknya gitulah gampangnya buat masyarakat ya, karena kan biar cepet aja ya, karena kan kalau mau belajar CT scan beneran lama gitu ya, susah. Nah itu dia kalau ada yang kontras terang seperti itu melebar, itu pasti ada perdarahan Jo. Ya itu menunjukkan adanya perdarahan. Tapi kalau enggak, makanya di atas biasanya dia tampak lebih gelap. Kalau masyarakat mungkin ngelihatnya di zoom itu ada bagian yang dia lebih hitam ya. Nah itu dia mengalami kematian atau nekrosis yang tapi nggak ada kan yang terang kayak batu yang warnanya putih gitu ya. Nah itu biasanya dia non hemorrhagic atau karena penyumbatan tadi. Gitu. Jadi intinya kalau masyarakat misalnya dikasih kertas CT scan gitu ya, bisalah tidak screening awal ya, mana ya yang gambarnya putih terang, oh kemungkinannya itu ada perdarahan, kalau nggak ada kemungkinannya yang 80% tadi yang non hemorrhagic. Baik, Gitu. Dok, ini terkait dengan pembuluh darah ini mungkin masyarakat atau pemirsa TVRI di rumah juga pernah dengar nih, kalau misalnya struknya di bagian sebelah kanan, katanya berarti yang pecah pembuluh darahnya tuh di sebelah kiri. Kalau struknya di sebelah kiri, bagian kiri berarti pembuluh darah yang kanan yang pecah itu seperti apa, Dok? Iya, betul ya. Jadi biasanya memang dia menyilang. Ini bicara soal persyarafan ya, mungkin masyarakat cukup nice to know aja, tapi memang benar ya, karena nanti itu akan membedakannya dengan gejala yang mirip stroke tapi bukan stroke, namanya adalah Bell's palsy. Ya, jadi kalau mungkin pernah ya, biasanya ini usianya muda kategorinya, tiba-tiba mulutnya meot misalnya ya. Nah itu kalau dia Bell's palsy itu kan biasanya kebanyakan karena infeksi virus tuh biasanya ya, walaupun biasanya idiopatik, jadi kita juga belum bisa memastikan penyebabnya apa. Nah kalau Bell's palsy dia satu aliran, jadi kalau misalnya kanan yang terkena maka sisi kanan juga yang akan mengalami keluhan Jul. Tapi kalau stroke biasanya dia memang akan menyilang karena dia yang terkena itu adalah sentral, sedangkan kalau Bell's palsy itu adalah bagian yang perifer. Gitu ya. Oke, kita boleh next slide. Nah, apa sih faktor resikonya? Akhirnya kita nyampe nih ya ke apa ya kira-kira penyebabnya gitu ya. Semua faktor resiko yang ada pada stroke itu ternyata dia berdampingan dengan penyakit-penyakit metabolik Jo. Jadi kita mungkin udah banyak ya, masyarakat juga udah banyak diedukasi tentang penyakit-penyakit metabolik, misalnya penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, sindrom metabolik ya. Rasanya udah familiar ya di telinga ya Jo. Dan ternyata berita buruknya adalah itu semua menjadi penyumbang untuk seseorang itu punya resiko mengalami stroke. Wah, Dok, ini yang Julia sendiri ketahui pada sebelum dengar ini ya, hanya hipertensi aja, darah tinggi aja yang berkemungkinan terjadi stroke gitu. Iya. Ternyata banyak juga Ternyata ya, tadi berbadan semua. gemuk, Iya, merokok, termasuk juga yang pasif ya, yang Iya, menghirup asap termasuk, rokok dari perokok betul. aktif ya Dok ya. Aktif dan pasif, obesitas, kemudian diabetes mellitus, kencing manis, hipertensi, orang dengan PJK, penyakit jantung koroner, kurangnya olahraga, ini biasanya kaitannya dengan obes juga ya, biasanya ya. Kemudian usia lanjut ya, artinya lansia lebih beresiko. Ini semua adalah faktor resiko, termasuk dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak. Ini kaitannya dengan apa? Kolesterol dong Jul. Kalau kita tarik lagi berarti dengan pola hidup ya. Nah nanti akan lebih jelasnya oleh Dr. Wenti itu seperti apa sih gitu ya, kaitannya dengan era sekarang gitu ya. Karena penyakit-penyakit ini yang ada pada faktor resiko stroke ini ternyata tidak hanya pada lansia Jo. Itu yang harus masyarakat tahu, bahwa zaman sekarang kita yang muda masuk dekade 3 kehidupan, artinya angka 30-an, 40-an itu banyak banget yang sudah
terdiagnosa punya faktor risiko ini. Entah itu dia sebagai penyandang hipertensi, entah itu dia sebagai penyandang diabetes mellitus, entah itu bahkan di usia 40 dia sudah didiagnosa punya penyakit jantung, coronary artery disease gitu. Nah, ini berkaitan dengan lifestyle ya. Jadi yang zaman sekarang kan udah berubah jauh ya dibandingkan dengan zaman nenek moyang kita dulu gitu. Nah, ini semua sebenarnya kebanyakan adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi ya. Jadi berita baiknya bisa dimodifikasi itu harusnya bisa dikontrol dong, bisa dicegah. Kecuali yang nggak bisa itu misalnya kayak usia, kita nggak bisa dong ngerem ya untuk nggak usah bertambah usia ya, atau kemudian faktor genetiknya, misalnya genetik yang hipertensinya atau genetik yang diabetesnya itu memang kita nggak bisa merubah, artinya bakat itu memang kan ada gitu ya, tinggal bagaimana kita mengontrolnya melalui pola hidup supaya kita tidak muncul, tidak terekspresikan gennya itu dalam diri kita menjadi sebuah penyakit gitu. Artinya jelas kalau penyakit stroke-nya itu sendiri tidak menurunkan ke genetiknya, tetapi yang pembawanya seperti hipertensi tadi yang mungkin ya dok ya. Iya, betul sekali. Ini ya faktor resikonya ya, boleh kalau masyarakat yang menonton kalau mau dipoto gitu ya biar lebih tahu. Boleh next slide. Baik, nah sebelum kita next atau lanjut nih dok, kita jeda dulu ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.